dengan ada salah satu local champion ya. Akhirnya tadinya dia provokator di masyarakat. Dia yang paling keras menentang ini Taman Nasional gitu kan, istilahnya jadi musuh gitu ya. Sekarang jadi local champion. Dulu pertama kali saya dialog dengan bapak ini, dengan masyarakat di situ, kemudian ada bapak ini juga. Bapak ini sampaikan, Pak, kalau bapak-bapak dari Taman Nasional ini melarang kami masuk ke dalam kawasan, melakukan sesuatu di dalam kawasan, atau kemudian mengambil sesuatu dari dalam kawasan, maka bapak kasihlah kami mainan yang bisa kami lakukan. Itu konsepnya. Ibaratnya bapak melarang anak kecil untuk tidak memanjat pohon, kasih mainan di bawah. Itu yang bapak itu bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Purnama, masih dalam acara Bonawa Corner. Melihat Taman Nasional Bogor yang diwarta-warni dari berbagai macam sudut pandang. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Limboto. Beliau ini kelahiran Kebumen, tanggal 3 Maret 1979. Pernah menempuh pendidikan S1 Sarjana Kehutanan di IPB, kemudian lanjut lagi S2-nya double degree di ITB dan Ritsumeikan University Jepang. Kita akan membahas tentang pemanfaatan jasa lingkungan dan ekowisata bersama Bapak Bagus Tri Nugroho. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Sebenarnya ini sudah lama mengundang Pak Bagus nih, cuman jadwalnya beliau sibuk sekali. Iya, bukan sibuk sebenarnya, karena saya tekan tugasnya di sana. Kalau tidak dipanggil ke sini ya saya nggak datang. Jadi jauh. Gorontalo ke Kota Bagus. Iya, lumayan. 6 jam lah. 6 jam. Kita membahas tentang ekowisata nih, Pak. Oke. Pemanfaatan jasa lingkungan. Apa sih, Pak, pemanfaatan jasa lingkungan itu? Ya, seperti mungkin kita sudah tahu bersama, tapi mungkin masyarakat umum masih banyak yang belum paham ya, bahwa Taman Nasional atau kawasan konservasi selain dilindungi dan juga diawetkan, 3 pilar konservasi ada satu yang sering terlupakan, yaitu pemanfaatan secara lestari. Nah, pemanfaatan jasa lingkungan inilah merupakan salah satu pemanfaatan secara lestari dari Taman Nasional atau dari kawasan konservasi. Nah, pemanfaatan jasa lingkungan ini sendiri ada beberapa macam. Untuk air, wisata alam, gitu kan. Nah, kalau kebetulan di kami di seksi saya di sana itu pemanfaatan jasa lingkungan yang paling banyak dilakukan di sana adalah 2 itu. Pemanfaatan lingkungan berupa air dan juga untuk ekowisata. Salah. Nah, kalau kita gimana? Mau langsung cerita nih ekowisata? Boleh. Oke. Ya, jadi gini. Kenapa sih ekowisata ya? Iya, Kadang ada wisata, ada ekowisata. Ada apa sih wisata? Apa sih ekowisata? Apa bedanya dengan wisata alam? Apa bedanya dengan wisata yang lain? Nah, saya sebenarnya nggak punya kompetensi di bidang wisata. Basic saya kehutanan. Kehutanan. Cuma alhamdulillah sempat ikut. Selain belajar sendiri, ada dulu sempat ada pakar dari dulu staf ahlinya Pak Dirjen Pak Wiratno itu Mas Nurdin, beliau salah satu pakar ekowisata. Saya sempat banyak diskusi, ngobrol dan belajar dengan beliau, jadi semakin sedikit paham tentang ekowisata. Nah, secara gampang sebenarnya ekowisata itu adalah wisata yang eko, ya. Nah, artinya wisata yang memperhatikan menjaga ekologi atau kelestarian ekologinya. Artinya ada beberapa, kalau dari literatur sih ada yang bilang wisata yang bertanggung jawab. Konsepnya seperti itu. Bagaimana itu, Pak? Nah, wisata yang bertanggung jawab adalah ketika wisatawan kemudian melakukan aktivitas wisata, dia memperhatikan kelestarian
kawasannya, kelestarian budayanya, kelestarian lingkungan dan sekitarnya, maka itulah ekowisata. Jadi ekowisata bukan hanya sekedar di alam sebenarnya, tapi lebih ke bagaimana wisatawan itu ketika melakukan aktivitas wisata, dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Makanya ada sempat istilahnya seorang wisatawan yang kemudian melakukan aktivitas ekowisata, maka dia akan seminimal mungkin mempengaruhi tempat dia berkunjung. Artinya tidak meninggalkan apapun kecuali jejak. Jejak. Jadi ada, kalau tidak salah tuh, kalau saya coba ingat-ingat, ada 3 kalau tidak salah, ada yang istilahnya ekowisata itu ada 3 hal yang perlu dipedoman. Jadi yang pertama itu tidak meninggalkan apapun kecuali jejak. Kemudian yang kedua, tidak membunuh apapun kecuali waktu. Yang ketiga, saya kok lupa ya? Tidak mengambil apapun. Tidak mengambil apapun selain foto. Itu tahu ya? Jejak, tidak membunuh apapun selain waktu, dan tidak mengambil apapun selain foto. Itu konsep. Itu ekowisata. Dan itu bisa dilakukan di kawasan konservasi? Bisa, sangat bisa. Justru ekowisata adalah aktivitas wisata yang menurut saya nih ya, saya bukan pakar sih, tapi menurut saya yang paling dekat yang bisa dilakukan di kawasan konservasi. Karena mereka memegang prinsip-prinsip wisata berkelanjutan. Ada aspek konservasinya di situ, ada aspek pelibatan masyarakat di situ. Pelibatan masyarakat? Iya, ekowisata itu ada aspek pelibatan masyarakat di situ, ada aspek pendidikan di situ. Jadi biasanya ekowisata ini bukan sekedar wisatawan berkunjung melepas penat, berlibur, tapi juga ekowisata itu ketika kita berwisata kita juga belajar, kita mendapatkan sesuatu yang baru di situ. Makanya banyak ekowisata itu larinya ke wisata minat khusus. Contoh birdwatching. Nah, itu salah satu praktek-praktek ekowisata, birdwatching. Atau wisata budaya, itu juga bisa masuk ke konsep ekowisata. Wisata peninggalan sejarah. Jadi wisata-wisata minat khusus seperti itu, konteks-konteks untuk praktek-praktek ekowisata. Bukan hanya sekedar pergi ke pantai berjemur, nah, itu bukan. Tematik ya? Ada tema-tema sendiri bisa jadi itu. Nah, kemudian kenapa sih akhirnya kita itu ngurusin ekowisata? Nah, saya tertarik itu Pak. Basicnya sarjana kehutanan. Ya. Bekerja di Balai Taman Nasional Bogani Notabene Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi kok ngurusin wisata Pak? Sebenarnya kalau secara apa ya? Saya sih ininya mungkin minat ya. Secara pribadi. Secara pribadi itu adalah salah satu minat saya dari dulu. Tapi kalau dikaitkan dengan Taman Nasional Bogani Notabene ini, khususnya seksi saya yang ada di Gorontalo, sebenarnya ekowisata ini muncul atau lahir dari konsep RBM kita. Resort Based Management? Iya. Nah, sebelumnya kita udah bahas itu. Kalau tidak salah sudah penonton nih, yang edisi RBM nih. Teman-teman nonton juga. Iya, harusnya tahu. Edisi RBM. Nah, ekowisata kita di sana itu lahir dari RBM juga. Bagaimana itu, Pak? RBM kita, Resort Based Management kita, ketika dipraktekkan di lapangan, itu kan melahirkan solusi-solusi. Ya. Karena apa? Karena teman-teman resort, teman-teman di lapangan itu berinteraksi dengan masyarakat, menggali potensi, menggali permasalahan, dan mencari solusi-solusi atas masalah yang ada. Nah, alhamdulillah ternyata kalau di seksi saya nih, beda mungkin dengan yang lain ya. Di seksi saya itu satu dari sisi potensi luar biasa sekali Taman Nasional kita. Jadi dikenali semuanya. Iya, kita kita gali potensinya. Nah, potensi kita Taman Nasional itu sangat luar biasa dan sangat diminati oleh wisatawan mancanegara. Kemudian sisi lain, akses yang wilayah sana ya, wilayah di seksi 1 itu sangat dekat dengan kota, ibu kota provinsi, dengan bandara sangat dekat. Nah, akhirnya ini menunjang sekali untuk
aktivitas-aktivitas itu untuk pengembangan ekowisata. Nah, maka kemudian oleh teman-teman di lapangan ketika dialog dengan masyarakat, kebetulan waktu itu saya sempat nih ikut dialog langsung dengan ada salah satu local champion saya. Akhirnya tadinya dia provokator di masyarakat. Dia yang paling keras menentang ini taman nasional gitu kan, istilahnya jadi musuh gitu ya. Sekarang jadi local champion. Dulu pertama kali saya dialog dengan bapak ini, dengan masyarakat di situ, kemudian ada bapak ini juga. Bapak ini sampaikan, Pak, kalau bapak-bapak dari Taman Nasional ini melarang kami masuk ke dalam kawasan, melakukan sesuatu di dalam kawasan, atau kemudian mengambil sesuatu dari dalam kawasan, maka bapak kasihlah kami mainan yang bisa kami lakukan. Itu konsepnya. Ibaratnya bapak melarang anak kecil untuk tidak memanjat pohon, kasih mainan di bawah. Itu yang bapak itu bilang. Nah, ini menarik. Iya. Gitu kan? Menarik, konsepnya menarik. Akhirnya waktu itu saya berpikir, oh berarti saya perlu kasih mainan nih. Mainan gitu. Apa ini? Mainan apa ini? Nah, disitulah kemudian, kebetulan yang bicara itu adalah salah satu tokoh masyarakat di Desa Tulabolo. Dan di Tulabolo itu kebetulan ada Sangtuari Maleo kita, Bung Ayono. Potensi ini. Mainan apa tadi? Ada potensi. Akhirnya itulah yang kemudian kita tawarkan ke mereka. Oke Pak, Bapak, Ibu-ibu minta mainan dari kami ya. Kami ada mainan nih, yang ketika ini Bapak mainkan sesuai dengan regulasi yang ada, maka ini bisa Bapak lakukan. Apa Pak? Ekowisata. Apa itu? Akhirnya kita jelaskan konsepnya seperti apa, bagaimana pengembangan di kawasan. Waktu itu mereka kan, loh Pak, bukannya di Taman Nasional itu nggak boleh diapa-apain loh. Setahu saya, nenek saya dulu bilang, bapak saya dulu bilang, Taman Nasional itu nggak boleh diapa-apain. Bahkan mau ngambil daun aja di situ bisa dipenjara. Oh enggak, ini secara regulasi kita jelaskan. Kita kasih pemahaman bahwa yaitu tadi tiga pilar konservasi kita itu ada perlindungan, ada aspek pengawetan, tapi juga ada aspek pemanfaatan. Tapi tentu saja pemanfaatan yang sesuai dengan regulasi juga. Dan tentu saja pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan regulasi. Bisa, sangat dimungkinkan. Bahkan semakin kesini ini semakin dibuka peluang. Gitu kan. Akhirnya itulah kita mulai godok, kita mulai diskusi dengan masyarakat. Apa sih yang mau dikembangkan? Pak, ini kita punya potensi ini loh. Di sana ini luar biasa. Taman Nasional itu punya potensi yang sangat luar biasa. Bapak mau nggak kita jualan? Jualan apa itu? Nah, saya pernah menanyakan ke masyarakat di sana konsep ini. Coba jualan apa yang ketika kita jualan, kita tidak mengadakan barang jualannya. Barang jualan itu ketika kita jual, itu nggak akan habis. Kenapa? Karena barang jualan kita setelah dibeli, nggak dibawa pulang sama penjual, sama yang beli. Juga barang jualannya nggak dikonsumsi sama yang beli. Nah, mau nggak jualan begitu? Apa itu, Pak? Nah, jualan ekowisata. Bagaimana? Nah, jualan kita apa di sini? Kita lihat, Pak. Bapak tahu kan di sana ada maleo? Iya. Saya dulu salah satu pemburu, Pak. Oh, pas ini ya. Itu ada maleo. Maleo itu diminati oleh wisatawan mancanegara. Ada burung-burung lain, rangkong, berbagai macam jenis burung, satwa, ada anoa, babi rusa, tarsius juga banyak di sana. Ini semua memiliki daya tarik yang sangat tinggi untuk wisatawan mancanegara. Kita jualan, Pak. Kita jual mereka, tapi bukan jualannya kemudian kita tangkap. Bukan kita jual binatangnya. Kita jualannya dengan ekowisata. Kita tawarkan ke wisatawan, yuk, pengen nggak lihat maleo, tarsius dari jarak dekat, bahkan. Kalau di sana kan tarsius bisa jadi jarak dekat. Saya paling dekat bisa sampai jarak sini ke situ bisa. Bisa foto pakai HP. Dan itu yang ditawarkan ke wisatawan. Ditawarkan ke wisatawan. Itu kita jualan kita, Pak.
nanti mereka akan bayar untuk bisa lihat itu. Apakah kemudian itu akan diambil? Tidak. Mereka paling cuma ngelihat atau paling banter foto. Yang tadi mengambil Iya. tidak boleh mengambil apapun selain foto. Nah, itu. Mereka cuma akan ngambil itu. Binatangnya masih ada nggak? Masih tetap akan kita kelas. Bisa dijual lagi nggak? Bisa. Ya kan? Kita ngurusin nggak? Enggak. Itu Allah yang ngurus. Kita cuma mendampingi. Ya, kita cuma mendampingi. Sama jaga, jangan sampai itu rusak. Jangan jadi pemburu lagi. Iya. Kalau itu rusak, otomatis binatangnya pergi atau mati. Otomatis aktivitas mainan kita lagi hilang lagi. Hilang lagi, mainan kita kan rusak juga. Nah, itu konsep awalnya seperti itu. Cuman memang perjalanannya luar biasa. Kenapa? Karena masyarakat sekitar kawasan pada umumnya belum paham konsep ekowisata ini seperti apa. Tapi alhamdulillah waktu itu kemudian didukung dengan mitra-mitra kita juga waktu itu. Kita bikin peningkatan kapasitas. Kita dorong mereka untuk paham ini loh tentang mainan ini, cara mainnya seperti apa. Kan biasanya kalau punya mainan baru kan ada cara memainkannya. Lego misalkan, cara bikinnya begini ya. Sama. Yang diperbolehkan itu seperti apa? Iya. Yang tidak boleh itu seperti apa? Begitu. Ya kita kasih pelatihan, peningkatan kapasitas. Akhirnya bahkan ya kita rekrut mereka yang dulu jadi pemburu. Kenapa kita rekrut? Karena mereka yang paling, coba menurut Mas Hendra, orang yang paling paham satwa yang ada di dalam Ya, hutan salah siapa? satunya pemburu itu. Pemburu kan. Dia sudah paham yang ada di dalam situ. Jadi nggak perlu belajar lagi itu modal utama. Kita ajak para pemburu ini untuk menjadi guide lokal. Mereka paham. Mau cari burung ini, gampang Pak di sana. Bahkan ada yang bisa manggil. Nah, gitu kan. Itu kita latih, kita kenalkan mereka. Tapi biasanya kan kalau masyarakat lokal kan taunya bahasa lokal ya. Nah, kita ajarin bahasa Latinnya seperti apa mungkin, atau secara internasional apa, karena target kita kan turis mancanegara. Itu pelan-pelan alhamdulillah juga dengan RBM kita. Nah, kembali RBM kita teman-teman resort ini sudah sangat luar biasa. Setiap bulan mereka melakukan pengamatan satwa di jalur pengamatan. Kebetulan Hungayono itu jalur ke arah Hungayono jadi jalur pengamatan satwanya Resort Labulo Pinogo. Jadi mereka setiap bulan itu bisa 2 kali bahkan melakukan pengamatan. Bagi para guide, masyarakat anak muda yang ingin ikut belajar, diajak ikut pengamatan untuk pengenalan satwanya. Gitu. Sampai akhirnya mereka paham, mereka tahu kalau burung ini banyak di sini, burung ini itu mau ketemunya di sini, bulan-bulan apa kita mau lihat ini. Nah, itu kita ini kan ke mereka. Emang ini prosesnya. Nah, salah satu tantangan terberat bagi ekowisata adalah proses. Prosesnya panjang. Prosesnya bukan pendek ya, tidak instan. Ya, panjang. Kenapa? Karena menyiapkan SDM itu tidak mudah. Kalau infrastruktur gampang. SDM yang sulit. Infrastruktur usulin anggaran. Yang penting ada dananya. Bangun. Jadi. Tapi kalau SDM biarpun ada anggaran belum tentu jadi. Nah, itu yang sulit. Ini yang selalu kita harus butuh pendampingan, Ini yang kemudian butuh penyuluh-penyuluh tangguh, penyuluh-penyuluh handal. Nah, kalau nggak salah ada ya edisi penyuluh tangguh ya. Nonton lagi. Silakan nonton lagi. Episode pertama kalau nggak salah. Nonton lagi. Iya. Itu kita dampingi terus masyarakat. Dan alhamdulillah di sana, di desa tadi yang saya sebut tadi, Desa Tulapulo, kita berhasil mendorong masyarakat mengembangkan homestay. Homestay ini konsepnya adalah rumah warga, rumah masyarakat. Biasanya begini, kalau di masyarakat begitu, dulu mungkin mereka punya anak 3-4 orang, akhirnya dalam rumah itu dibangun ada 4 kamar. Nah, atau sudah besar anak-anaknya sudah menikah, sudah keluar, masih yang kepakai cuma 1 atau 2. Maka masih ada 2 kamar yang tidak terpakai. Bisa dijadikan homestay. Iya, itu yang kita dorong para orang tua yang sudah anak-anaknya sudah besar, sudah ini untuk mengembangkan homestay. Kita bukan meminta mereka bangun baru, memanfaatkan kamar.
Karena kalau cuma penginapan itu hotel banyak. Masyarakat pasti akan kalah dengan pemodal. Tapi homestay konsepnya berbeda. Dan kenapa banyak wisatawan mancanegara lebih memilih ke homestay daripada ke hotel? Karena homestay konsepnya rumah, bukan penginapan. Wisatawan diajak untuk tinggal di rumah. Di rumahnya masyarakat dengan budayanya, kearifan lokalnya, kebiasaannya. Itu justru disukai disukai oleh wisatawan. Jadi ketika ini kan ke masyarakat, Bapak nggak usah belajar apa-apa. Yang perlu Bapak pelajari adalah satu modalnya. Apa? Senyum. Senyum dulu, senyum. Senyum. Nah, kenapa? Karena dengan senyum, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Modal senyum, orang meskipun nggak tahu bahasa Inggris, tapi ketika ada wisatawan mancanegara datang, disenyumin aja, mereka udah seneng duluan. Wah, ramah-ramah gitu. Ramah gitu ya. Aku nggak takut nih. Nah, itu. Jadi pertama modalnya senyum. Dan akhirnya alhamdulillah kami di sana berhasil mengembangkan 5 homestay. 5 homestay. Kita bantu juga untuk perlengkapan fasilitas kamarnya. Waktu itu kebetulan ada microgreen dari program microgreen dari KLHK. Kita bantu perlengkapannya. Alhamdulillah itu beroperasi dengan baik. Sudah menerima melayani kunjungan wisatawan. Bahkan pernah ada cerita bahwa ini cerita real ya kejadian. Ada dulu turis mancanegara datang ke sana. Tadinya memang cuma 1 malam mereka rencana mau menginap. Cuma 1 malam menginap, masuk kawasan, masuk ke Hungayono, melakukan aktivitas wisata, pulang. Kan cuma cuma nitip barang, habis itu dia balik lagi. Tapi karena yang pemilik homestay-nya itu melayani dengan baik, dengan ramah, meskipun nggak bisa bahasa Inggris. Kemudian, nah ini yang menarik, waktu di sana wisatawan mancanegara ini diajak sama tuan rumah, ayo kita ini pengen nggak tahu namanya ada pisang guruhu. Pisang guruhu. Pisang guruhu kan kasih ya di sini ya. Itu digoreng. Bagaimana kita bikin stik pisang guruhu. Jadi mereka bukan hanya disajikan makanannya, tapi ikut diajak. Mereka tidak suruh ngupas. Ini pisang, ini banana. Biasanya kan mereka kalau ngupas pisang cuma taunya pisang yang makan gitu kan, yang udah matang. Ini ngupas pakai pisau, diajarin ngupas pakai pisau. Potong-potong, goreng. Habis itu dimakan sama-sama. Mereka seneng. Jadi 1 hari nambah lagi. Nambah. Habis itu mereka diajak, ada tetangga itu mereka punya peternakan ayam. Coba bayangin. Diajak ke kandang ayam, peternakan ayam. Senang sekali mereka live di ininya mereka. Saya ada di peternakan ayam ini, luar biasa ayam petelur. Ternyata ini yang sering masyarakat lokal ini tidak pahami, bahwa yang mereka gamang bahwa ketika saya menerima turis mancanegara, seolah standar kita harus disamakan dengan mereka. Ternyata tidak. Justru apa yang kita lakukan sehari-hari itu menarik buat mereka. Betul sekali. Karena apa? Contoh kayak ayam saja. Belum tentu loh orang Jerman, orang Belanda, orang Amerika pernah melihat ayam hidup dan megang ayam hidup seumur hidup mereka. Yang mereka tahu paling cuma ayam makan sudah di meja makan, gitu kan. Sapi belum tentu pernah melihat langsung megang nyentuh sapi langsung. Dan itu secara tradisional. Secara tradisional. Makanya ketika mereka ini wisata kampung jadinya, ya. Wisata kampung ekowisata juga. Karena kita belajar budayanya di situ. Kita ngajarin, ayo kita ajak misalkan bagaimana ini ke peternakan ayam, bagaimana misalkan mencari makan buat sapi gitu kan. Setiap kalau orang Jawa ada istilah ngarit gitu ya, kasih makan sapi, mandiin sapi misalnya, itu bisa jadi ekowisata dan mereka senang. Nah ini yang kemudian kita kenalkan ke masyarakat. Alhamdulillah pelan-pelan tapi pasti masyarakat paham. Dan ketika harapannya begini,
ketika ekowisata berjalan dengan baik, kemudian masyarakat mendapatkan manfaat di situ. Manfaat ekonomi juga. Ekonomi ya, otomatis ekonomi dapat. Maka masyarakat secara sukarela akan ikut menjaga kawasan. Jelas. Karena apa? Ya itu tadi, jualannya rusak, mereka ada di jualannya situ. Kalau itu rusak, mainan saya rusak. Ngomong-ngomong nih Jadi Pak, gitu. menarik sekali nih. Ngomong-ngomong, boleh nggak jelaskan, sebutkan lah, apa namanya? Saya ngopi dulu boleh ya? Boleh Pak, boleh Pak. Wisata-wisata yang ada di Taman Nasional Bougainville Wirabuni, khususnya di SPDN Wilayah 1. Oke. Yang bisa dikunjungi teman Sobat Maleo semuanya nih. Oh, Satu, satu Sanktuari Maleo Hungayono. Sanktuari Maleo Hungayono. Di Itu situ. Di Sulawat Timur. Jawa Timur. Di Bone Bolango. Semua kawasan di sana itu di Kabupaten Bone Bolango ya. Di Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Itu kalau Sanktuari Maleo Hungayono itu berbatasan langsung dengan Desa Tulabolo, Kecamatan Sowa Timur. Aktivitas apa yang bisa dilakukan? Aktivitas di sana mau lihat Maleo, mau ikut program Maleo Foster Parent bisa. Apa itu, Pak? Nah, Maleo. Oh, belum ada edisi Maleo Foster Parent ya. Oh, oke. Singkat aja. Maleo Foster Parent itu kita menjadi orang tua asuh bagi Orang tua asuh Maleo. Kita berwisata sekaligus menjadi orang tua asuh Maleo. Seperti apa itu? Tunggu edisi berikutnya. Kita akan bahas itu. Ya, itu. Kemudian, oke, Hungayono tadi. Nah, kemudian selain Maleo di sana ada Tarsius. Ada juga pengamatan satwa berarti ya? Pengamatan satwa. Bahkan banyak sekali satwa yang sudah berhasil teridentifikasi oleh teman-teman resort di sana. Dan ini rata-rata menjadi favorit bagi wisatawan mancanegara. Itu di Hungayono. Di Hungayono. Yang kedua, kalau untuk anak-anak muda nih biasanya ya, milenial, kita punya di sana ada namanya Bukit Peapata. Apa itu, Pak? Itu semacam camping ground tapi di atas bukit. Itu dari situ itu kita bisa melihat kota Gorontalo semua sampai ke Wah, selfie biasanya. Di sana ada spot selfie dong, pasti sudah dibangun spot mesti selfie. Dikunjungi di Sobat Maleo semuanya. MCK, terus bahkan jika beruntung nih, itu kalau pagi hari itu akan terselimuti kabut. Asik. Jadi saudara, negeri di atas awan. Asik. Di Bukit Peapata. Bukit Peapata. Atau kalau anak muda di sana, nama pala di sana lebih kenal mereka dengan sebutan KPG. Apa itu, Pak? Kabut Pegunungan Gorontalo. Asik. Perlu kesana nih Sobat Maleo. Perlu kesana. Kemudian, nah yang ketiga lagi yang saya rekomendasikan adalah Ilomata River Camp yang terakhir kita bahas. Ilomata River Camp. Ilomata River Camp itu konsep camping ground di pinggir sungai. Asik sekali itu. Di situ kita akan pokoknya nyaman kita di sana. Kita ada paket wisata yang sudah dikelola oleh masyarakat. Oh ya, saya perlu tekankan di sini bahwa semua pengembangan ekowisata yang dilakukan oleh Taman Nasional bukan dikelola oleh Taman Nasional sendiri ya. Dikelola oleh masyarakat. Semua dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Nah, jadi termasuk dari Hungayono, Bukit Peapata, ini yang terakhir Ilomata River Camp, itu semua dikelola oleh masyarakat. Dan di Ilomata River Camp, kalian bisa berkemah di pinggir sungai yang jernih. Kemudian kita bisa barbekyuan di situ. Kita bisa kemudian nanti ada perahu-perahu kano yang kita bisa bermain air di situ sampai puas. Mesti lama nih. Oh lah. Ya 2 hari 1 malam boleh lah. Boleh. Ya atau 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Tergantung. Itu sangat cocok untuk family gathering. Honeymoon juga boleh kalau mau. Yang penting ambil yang paling ujung ya. Itu khusus yang sudah menikah ya. Itu. Terus apa lagi, Pak? Kita juga masih sementara mengembangkan yang lain karena ya itu tadi bahwa sebenarnya potensi itu banyak sekali. Tapi kan kesiapan SDM masyarakat yang perlu kita selalu dikembangkan. Termasuk kita tuh punya Pinogo. Pinogo ini adalah pemukiman yang berada di tengah-tengah jantungnya Taman Nasional. Enclave. Dan itu adalah kalau dari ceritanya itu dulu masyarakat Gorontalo, orang Gorontalo itu dari situ. Nah, di situ banyak cerita, banyak kalau mau dibilang potensi wisata banyak sekali. Termasuk budaya juga. Termasuk budaya, peninggalan sejarah itu banyak. Di samping juga wisata adventure ya, kalau mau ke Pinogo naik ojek, luar biasa keren. Itu sangat recommended.
mesti Sobat Maleo semuanya mesti datang nih di wisata-wisata di Taman Nasional Bogor Kebuni, khususnya di Gorontalo, SPT wilayah 1. Banyak yang menarik. Sebelum kita akhiri Pak, ada sedikit games. Gamesnya Apa ini? jawab cepat. Aduh. Saya punya 2 pilihan, 2 atau 3 pilihan, Oke. dan mesti dijawab dengan cepat. Oke. Dan beri alasannya. Oke. Pakai alasan. Pakai alasan. Misal contoh, hitam atau putih, misalkan. Pilih yang mana, alasannya apa? Singkat-singkat saja. Oke. Oke, jawab cepat. Yang pertama, besar atau kecil? Kecil. Alasannya? Saya pengen jadi kecil. Ini kondisi besar. Makanya saya pengen punya kecil. Flora atau fauna? Fauna. Karena Saya tidak paham flora. Lebih mudah belajar fauna. Dan kalau saya secara pribadi ya, Iya. itu beda-beda orang. Secara pribadi lebih menarik. Banyak kekasannya. Anoa atau babi rusa? Anoa. Anoa, kenapa? Lebih. Tapi kan rusa Pak, rusa. Bagaimana itu? Blasteran. Kemudian Kotamu Bagu atau Gorontalo? Kota mau bagus. Kenapa? Keluarga saya di sini. Jadi mau pindah ke sini Pak. Boleh. Lain. Keluarga atau pekerjaan? Keluarga. Wah, asik. Karena saya kerja untuk keluarga. Asik. Saya kira kalau jawab pekerjaan ini bakal marah ini sih Pak. Saya kerja untuk keluarga. Asik. Jakarta atau IKN? Tidak dua-duanya. Mesti pilih salah satu. Jogja. Kepala seksi, kepala KSBTU, atau kepala balai? Wah, ini berat. Pilih salah satu. Kepala seksi, KSBTU. Kalau antara kepala seksi dengan KSBTU pasti saya pilih kepala seksi. Karena kalau KSBTU itu banyak yang harus diurus. Kalau kepala seksi dengan kepala balai? Kalau kepala seksi dengan kepala balai itu kan tergantung nasi. Itu bukan pilihan. Saya bisa milih. Bapak Bagus Trinugroho. Terima kasih Pak. Siap. Nah.